Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3. Saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Kemudian saya juga penulis 20 buku, salah satunya yang ini merupakan hasil penelitian ketika kuliah di Australia dulu, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri, berdasarkan penelitian ya, pengalaman orang-orang yang sukses dalam belajar bahasa Inggris. Channel ini sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber, kemudian menurut 4 skripsi, kemudian 4 artikel, jadi ada 8 penelitian itu channel Yanto Tanjung dianggap salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan penelitian terakhir 2025, 3 orang dosen meneliti di Tasikmalaya meneliti komentar 1.500 komentar di YouTube saya dan menyatakan ini adalah salah satu YouTube komentarnya paling bagus 84% positif terbaik di antara channel YouTube yang lain. Oke, dan kompas.com serta 20 artikel lainnya itu juga menyatakan salah satu channel terbaik. Terima kasih atas dukungan adik-adik ya. Oke, demikian sebagai pengantar, kita langsung saja ke skill 30. Ini skill yang termasuk tidak terlalu sulit ya, tentang verb atau kata kerja. Nah, jadi yang akan kita jelaskan adalah tentang penggunaan kata have. Dalam bahasa Inggris itu, terutama dalam tes TOEFL, jika ada kata have, kemudian has, atau had, atau having, kemudian keempat kata ini bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya haruslah kata kerja yang bentuk ketiga. Simpelnya seperti itu. Ini dia. Jadi ya, kalau base form itu bentuk pertama yang tidak ditambah apa-apa. Kalau present itu bentuk pertama juga, present itu. Tetapi kalau dia bentuk simple present misalnya, kalau subjeknya she biasanya ditambah s. Kemudian kalau present participle menggunakan ing, kalau bentuk lampau ada walk. Sedangkan past participle itu biasanya ada yang beraturan kayak walk ini, ada juga yang tidak beraturan. Sang menjadi sang, came menjadi come, began menjadi began. Nah, yang uh, have tadi itu bertemu kata kerja lain harus past participle. Makanya judulnya tadi after have use past participle. Past participle nama lain dari kata kerja bentuk ketiga. Ini bentuk kedua, ini bentuk pertama. Nah, Dede bisa apa namanya membaca kembali terutama yang tidak beraturan ini. Come, came, sing, sang, sang misalnya, read, read, read misalnya, see, saw, seen misalnya, take, took, taken dan seterusnya. Saya sudah bikin video khusus di sini tentang eh, kata kerja yang tidak beraturan itu. Nah, yang harus kita pahami adalah kata kerja tertentu yang bertemu dengan verb. Nah, pada serial ini, video lanjutan dari ini, kita harus perhatikan have bertemu kata kerja itu verb 3. Kemudian nanti ada to be bertemu kata kerja, kalau nggak verb ing itu verb 3. Sedangkan modal bertemu kata kerjanya bentuk pertama. Ini contohnya. Jadi yang disebut dengan have itu tidak hanya kata have, bisa have saja kalau subjeknya I, you, we, they. Has kalau subjeknya she, he, it. Having kalau bentuk present continuous misalnya. Had kalau bentuk lampau. Ini contoh yang salah ya, karena disuruh cari yang salah. Had itu nggak bisa pakai walk. Harus verb 3, harusnya walk. Have see, nggak bisa bentuk pertama, harusnya seen. Has took, nggak bisa bentuk kedua, harusnya taken. Having ate, nggak bisa bentuk kedua, harusnya eaten. Have did, harusnya have done. Dan ini tidak hanya untuk tes TOEFL ya, percakapan sehari-hari ini sangat sering dipakai, membantu kita. Jadi memahami TOEFL ini, structure terutama membantu kita berbicara dengan baik menurut aturan bahasa Inggris yang baik dan benar begitu.
Nah, itu yang harus ada dipahami. Nah, contoh beberapa pemakaian yang keliru ya. Misalnya, my friend sang. Sang ini bentuk ketiga. Bentuk ketiga tidak bisa sebagai verb. Harusnya sang. Kalaupun pakai bentuk ketiga, harus ada has di depannya. Jadi mestinya my friend sang in the choir atau my friend has sung. Karena sang ini bentuk ketiga nggak bisa sebagai verb. He become angry at his friend. He itu bentuk present, kalau become-nya harusnya pakai becomes. Kalau bentuk presentnya ya. Kalau bentuk lampau, became jadinya. Kalau bentuk present participle, has become. Jadi become ini bisa, ini bentuk ketiganya, bentuk pertama dan ketiganya sama. The boat sang. Nah, harusnya kalau bentuk pertama, misalnya sing, atau bentuk kedua, sang, has sang, tidak bisa langsung verb three. Ini juga nggak bisa langsung verb three. Harus ada has atau have di depannya. Nah, jadi kesimpulannya, have bertemu kata kerja lain bentuk ketiga. Have itu jenisnya ada empat, have itu sendiri, has, had, kalau bentuk lampau, dan having. Oke, demikian. Nah, ini seperti biasa ada soal latihan yang kita akan kerjakan. Nah, nomor satu, the young girl drank a glass of milk. Young girl ini subjeknya. Drank bentuk ketiga, nggak bisa dia. Harusnya has drunk, boleh. Atau kalau bentuk kedua, drank. Kayak gini. Boleh juga. Kalau bentuk pertama, drinks. Pakai S dia karena dia tunggal. Number two, before she left, she had asked her mother for a permission. Kata bantunya had, bertemu kata kerja lain bentuk ketiga. As adalah bentuk ketiga, benar. Itu kedua dan tiganya sama. Kemudian number three, oh ya saya lupa lagi, itu ada di halaman 165 ya latihannya di buku Longman Preparation. Having finished the term paper, he began studying for the exam. Ada having diikuti verb 3 udah benar. Ada he diikuti verb 2 udah benar. Correct? The secretary has broke her typewriter. Subjeknya kata bantunya ini has. Kalau ada has mestinya verb 3, ini verb 2, harusnya broken. Break, broke, broken. Incorrect. The installer should have completed the task more quickly. Kata bantunya ini, kalau ada have bertemu kata kerjanya harus verb 3. Incorrect. He has often become angry during the meetings. Ini kata bantunya has, become-nya verb 3. Verb 3 dan verb 1-nya sama ya, jadi correct. She has rarely rode her horse in the park. Ada has, diikuti kata kerja, jadi yang dicek adalah rode-nya bukan rarely-nya. Rarely ini adverb. Kalau ada has bertemu kata kerjanya nggak bisa bentuk kedua. Ini harusnya bentuk ketiganya ridden. Bentuk pertamanya ride. Having saw the film, he was quite disappointed. Jadi ini incorrect. Having harus bertemu kata kerja lain, nggak bisa bentuk kedua. Harusnya bentuk ketiga seen. Jadi bentuk pertamanya see, keduanya saw, yang ini ketiganya seen. Number nine, Tom has thought about taking that job. Kata bantunya has bertemu kata kerja lain thought. Jadi dua dan tiga thoughtnya sama. Bentuk pertamanya think, berpikir ya. Bentuk keduanya thought, tiganya juga thought. Correct? You might have respond more effectively. Ini ada have, bertemu kata kerjanya harusnya bentuk ketiga, responded. Incorrect. Nah, jadi kesimpulannya nanti dalam tes TOEFL jika ada kata have bertemu, muncul atau has atau having, pastikan atau had ya, pastikan kata kerja sesudahnya verb 3. Kata kerja lah ya, bukan kata benda. Kalau misalnya I have a car, nggak boleh jadi car misalnya. I have a book, nggak boleh jadi book misalnya. Nggak. Jadi hanya kata eh, kerja saja. Oke, demikian. Jangan lupa sekali lagi
Silakan like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terus juga saya buka kursus TOEFL online via Zoom tanggal 5 sampai tanggal 24 setiap bulannya. Silakan mendaftar, ada nomor WA bisnis saya di profil channel ini atau kunjungi website yantotanjung.com. Di situ ada keterangan lengkap, ada penjualan video saya juga, pembelajaran ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan sebuah lembaga yang menyelenggarakan tes TOEFL ITP secara resmi. Silakan lihat juga di website yantotanjung.com. Jangan lupa jadi membernya hanya Rp20.000 per bulannya, bisa di stop kapan saja, bisa mengakses 500 50 lebih video ya. Kemudian ada PDF-nya, bukunya, PowerPoint-nya, ada audionya juga cukup lengkap. Ada pelajaran TOEFL, IELTS, dan seterusnya. Oke, thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.